Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jangan lewatkan malam ini. Maksudnya malam apa nih? Malam ini ya. Saudara keseiman, malam ya adalah waktu yang Allah ciptakan karena hikmah-hikmah yang agung. Allah berfirman, "Waja'alna laila libasa." Dan kami jadikan malam itu sebagai libas, pakaian. Jadi Allah mengumpamakan malam itu seperti pakaian. Antum kalau punya pakaian ya, apa fungsi pakaian buat tubuh kita, saudara muslimin? Pakaian buat tubuh kita yang paling utama menutup aurat. Yang kedua, pakaian ya untuk tubuh kita untuk menghangatkan badan, menghindarkan kita dari dingin. Demikian pula angin. Allah ciptakan malam seperti itu. Seperti pakaian buat kita. Dengan adanya malam kita bisa istirahat, menyegarkan kembali badan. Namun subhanallah, saudaraku seiman, malam adalah waktu yang sangat tepat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila." Sesungguhnya ibadah di waktu malam, lihat, ibadah di waktu malam. Hiya asyaddu wata'a, adalah sangat lebih wat'a, kuat pengaruhnya. Pengaruh kemana, Pak? Ke hati kita. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik. Ibadah di waktu malam itu punya keistimewaan, saudaraku seiman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk sholat malam dalam ayat-ayat yang banyak. Ada sekitar 8 ayat. Allah mengatakan dalam surat apa itu? Dalam surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Iya. Mereka menyerapnya dengan penuh harapan dan rasa takut. Allah juga berfirman di dalam surat apa? Adz-Dzariyat ketika menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa yang masuk surga. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun." Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Antum tahu nggak? Allah kalau menyebutkan surga selalu identik dengan air yang mengalir. Air yang mengalir. Karena ya akhi, air yang mengalir itu memberikan sebuah
terapi, menenangkan hati, menenangkan pikiran, menjauhkan dari stres. Itu air yang mengalir. Coba aja antum kalau berada di sebuah tempat, ya, di pinggir air yang mengalir, beriak, itu Masya Allah ada terapi sendiri buat diri kita, Pak. Buat jiwa kita, buat pikiran kita. Maka Allah mengatakan sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga, Masya Allah. Dan mata air. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dahulu mereka waktu di dunia, mereka orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat-buat kebaikan. Apa kebaikan yang mereka lakukan di dunia, Pak? Allah mengatakan apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dahulu di dunia, mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Untuk apa? Hah? Nonton bola? Bukan, Mas. Mereka sedikit waktu tidurnya di waktu malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di akhir malam mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ternyata Pak, karakteristik penduduk surga yang Allah sebutkan pertama adalah mereka dahulu di waktu malam, sedikit tidurnya di waktu malam. Banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Oleh karena itu saudaraku seiman, wallahi ibadah di waktu malam itu kekuatan yang dahsyat di hati kita. Orang yang senantiasa bertakarub kepada Allah di waktu malam. Ya. Allah saja kagum sama orang ini, Pak. Allah kagum kepada orang yang apa? Bangun untuk salat malam. Sebutkan dalam hadis yang sahih, ajiba rabbuna ila rajulain. Tuhan kita Allah kagum kepada dua orang. Ya. Yang pertama siapa? Min rajulin thara min naumihi fataraka wita'ahu. Orang yang bangun tidur di waktu malam. Dia tinggalkan tempat tidurnya yang enak. Dia tinggalkan selimutnya yang nikmat. Dia tinggalkan orang yang ia cintai, istrinya yang cantik. Demi untuk apa? Demi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bayangkan, akhi. Kita lagi enak-enaknya tidur nih. Tidur enak gak, Mas? Kalau lagi ngantuk itu enak tidur, Pak. Masya Allah. Pas bangun jam 3, waduh, kita ini terkadang suka mikir, sholat, tidur, sholat, tidur. Wah, sementara setan berkata, "Nam, alaika lailun tawil." Tidur aja. Ya, malam masih panjang. Ya. Tapi ternyata kita lebih memilih keridhaan Allah. Kita tinggalkan syahwat tidur kita. Kita tinggalkan kenikmatan tidur kita. Demi untuk mencari ridho Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu Akbar. Ini makhluk-makhluk yang luar biasa, Pak. Yang lebih memilih ridho Allah dan mau meninggalkan syahwat duniawi. Ajib. Makanya tidak aneh kalau Allah puji mereka, Pak. Allah kagum kepada orang-orang seperti itu. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahi akhi, ibadah malam ya bukan hanya memberikan kekuatan di hati akhi. Ibadah malam
menghindarkan kita, memberikan kekuatan kita di zaman fitnah ya. Ini kita hidup di zaman fitnah Mas. Fitnah syahwat di mana-mana, fitnah syubhat yang mengerikan, ya, fitnah dunia. Di zaman yang penuh fitnah ini, kita disuruh oleh Rasulullah SAW banyak ibadah, terutama di waktu malam. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW satu malam bangun, Pak, dan berkata, La ilaha illallah, Mada unzilatil laylah minal fitan, wa mada unzila minal khazain, La ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, kata Rasulullah. Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Man yuqidh li syawahib al-hujar. Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berapa banyak orang yang di dunia ini berpakaian, kata Rasulullah. Tapi di akhirat dia telanjang. Akhi, lihat. Rasulullah SAW tiba-tiba bangun tidur. Lalu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, subhanallah. Terkejut Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasulullah menyuruh, siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Apa hubungannya, Pak? Ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan turunnya fitnah, diturunkannya perbendaharaan, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk bangun sholat malam? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wafihi, hadis ini menunjukkan, ya, bahwa di zaman fitnah kita sangat dianjurkan untuk banyak taqarrub kepada Allah. Terlebih di waktu malam, saudaraku seiman. Ini kita hidup di zaman fitnah ya. Ya. Kalau kita tidak taqarrub, tidak memperbanyak taqarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, apa kekuatan kita menghadapi fitnah? Apa kekuatan kita menghadapi syubhat? Tidak ada. Allah ya akhi, taqarrub kepada Allah, amal ibadah terutama di waktu malam itu kekuatan kita di zaman fitnah ini, saudara-saudara. Modal kita ya akhwal Islam. Bayangkan ya akhi, kalau kita tidak pernah taqarrub kepada Allah terutama di waktu malam, bagaimana kita akan menghadapi syahwat yang begitu menggeliat di zaman sekarang? Mengerikan sekali, saudara. Antum dengan mudah melihat aurat-aurat wanita di HP antum. Antum dengan mudah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan di zaman sekarang ini, Pak, maksiat dimudahkan semudah-mudahnya. Allahu Akbar. Kalau kita tidak punya kekuatan iman, tidak punya ketakwaan, wallahi ya akhal Islam, kita akan terus terseret kepada jurang syahwat ya akhal Islam. Wallahi ya akhal Islam, yang dikhawatirkan seorang muslim ketika ia jatuh kepada jurang fitnah, ia wafat di atas keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, Allah ciptakan malam dan siang silih berganti. Malam untuk kita istirahat dan ibadah. Siang kita mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak beribadah di waktu malam karena di saat itu hati kita kosong. Di saat itu hati kita betul-betul ya akhwal Islam. Ketika kita ibadah kepada Allah akan terasa di hati. Wallahi ya akhi. Kata sebagian salaf, kalau bukan karena malam aku tidak ingin tidur, tidak ingin hidup di dunia.
Kalau bukan karena sholat malam, ya, aku tidak ingin hidup di dunia. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan, berdiri di hadapan Allah, bermunajat, melantunkan ayat-ayatnya. Terasa nikmat betul ya akhwal Islam di waktu itu. Beda dengan siang, siang terkadang banyak kesibukan, banyak pikiran dan yang lainnya. Tapi di waktu malam kita lebih banyak fokus, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam, ya akhi, jangan lewatkan bagaikan bangkai. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah." Sesungguhnya Allah benci sama siapa, Pak? Setiap orang yang kasar, keras, suka teriak-teriak kayak di pasar. Di waktu malam bagaikan bangkai, kata Rasulullah. Di waktu siang bagaikan keledai. Bodoh. Berilmu tentang dunia, tapi bodoh tentang akhirat. Dan ini sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan sifat orang yang dibenci oleh Allah di waktu malam bagaikan bangkai, saudaraku seiman. Kita hanya sebatas tidur, malas beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Imam Ahmad ditanya tentang lelaki yang suka meninggalkan sholat witir. Apa kata Rasulullah? Kata Imam Ahmad, "Dzaka rajulun su." Itu orang buruk gitu. Ya akhal Islam, subhanallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syarik Al-Qadhi berkata, "Man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar." Siapa yang di waktu malamnya banyak sholat malam, di waktu siangnya terlihat wajahnya itu indah, berseri. Ya Allah, sahih. Orang yang di waktu malamnya sholat, bertakarub kepada Allah, di waktu siangnya subhanallah, wajahnya itu enak dipandang. Walaupun dia nggak ganteng dan cantik, enggak. Tapi ya akhi, keindahan itu berasal dari hati, dari jiwa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ya. Idza nama ahadukum aqada syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad. Apabila salah seorang dari kalian sedang tidur, maka setan mengikat bagian belakang kepala seseorang itu 3 kali ikatan. Ya. Yanfukhu fi kulli uqdah. Setiap ikatan ditiupnya sama setan sambil berkata apa? Nam alaika lailun tawil. Tidur aja. Malam masih panjang. Fa in istaiqadha wa dzakarallah. Kalau dia bangun dan berzikir, in halat uqdah. Terlepas satu ikatan. Fa in tawadda, jika ia pergi berwudu, in halat uqdah. Lepas satu ikatan lagi. Fa in shalla, jika dia sholat, lepas seluruh ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nas. Maka di pagi harinya dia semangat, jiwanya baik. Wa illa khabithun nafsi kaslan, kata Rasulullah SAW. Jika ia tidak lakukan itu di waktu paginya, apa? Jiwanya buruk, malas. Pak. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya akhi, sholat atau ibadah di waktu malam adalah kekuatan kita di zaman ini, saudaraku seiman. Terlebih di malam yang paling utama. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Masya Allah.
Tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Imam Qatadah berkata, artinya beribadah di malam itu sama dengan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Berapa tahun, Pak? 83 tahun. Bayangkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat, demikian pula roh, yaitu malaikat Jibril, turun di malam itu. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar ka'adadir ramal, seperti sejumlah kerikil yang ada di muka bumi. Antum pernah menghitung kerikil yang ada depan rumah antum? Ada berapa kerikil di depan rumah antum tuh? Banyak sekali. Bagaimana dengan jumlah kerikil di muka bumi ini? Subhanallah, saudaraku seiman. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dengan membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan hiya malam itu sampai terbitnya apa? Fajar. Wallahi malam yang luar biasa. Yang disebutkan dalam hadis, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang dihalangi, yang terhalangi ya dari kebaikan malam itu, sungguh ia telah dihalangi dari seluruh kebaikan. Wallahi akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya akhi, kita sebentar lagi akan menghadapi sebuah bulan yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan padanya apa? Al-Quran sebagai hidayah dan penjelas kepada manusia, penjelasan kepada manusia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang menginginkan surga Allah dengan datangnya bulan Ramadan dia gembira. Sedangkan orang yang menginginkan dunia dengan datangnya Ramadan dia tidak gembira. Dia tidak suka untuk beribadah. Bagi dia puasa itu berat. Bagi dia salat tarawih itu berat. Bagi dia bulan Ramadan itu bagi dia ya mungkin sesuatu yang memberatkan ya dirinya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Tapi orang yang menginginkan akhirat, Pak, ia melihat bulan Ramadan, subhanallah, ini kesempatan agung. Kesempatan buat apa ya akhi? Meraih ampunan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Meraih ya pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meraih itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Wallahi akhal Islam. Bulan Ramadan ini akhi, ya, kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sangat mudah sekali. Rasulullah SAW sabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan mendapatkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang qiyam salat ya di malam Lailatul Qadar itu
karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Ternyata mudah bukan? Mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Antum berpuasa, niatnya berharap pahala Allah. Dengan penuh keikhlasan. Puasa ini saja sudah menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Ditambah lagi antum sholat tarawih. Karena mengharapkan pahala Allah dan karena keimanan. Ini saja sudah menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Saudaraku, Allah ya akhi. Di bulan Ramadan jangan melihat kepada beratnya amal. Jangan melihat kepada beratnya puasa. Tapi lihatlah kepada besarnya pahala. Banyak di antara kita mau kerja yang berat-berat. Kenapa? Karena ingin dapat apa, Pak? Fulus. Ada yang kerjanya di tiang listrik, resiko tinggi. Ya. Karena apa, Pak? Dia tidak melihat beratnya pekerjaan, tapi yang dia lihat apa, Pak? Duit. Ada yang kerjanya di bawah laut, Pak. Dia harus menyelam ke dalam air, membetulkan jembatan dan yang lainnya. Resikonya tinggi, Pak. Tapi dia tidak peduli. Karena apa? Fulus. Duit. Yang dia lihat itu uang. Maka pekerjaan yang berat jadi mudah. Iya wallah. Demikian pula. Kalau kita melihat pahala, amal jadi mudah. Saya mau tanya sama antum. Kalau antum ditawari sebuah pekerjaan dengan gaji sebulan 1 miliar. 1 bulan 1 miliar. Kerjaannya apa? Pekerjaannya cuma nggak makan dan minum di siang hari. Mau nggak? Ada yang mau? Ditawari kerja 1 bulan, gajinya 1 miliar, kerjanya cuma nggak makan, nggak minum di siang hari. Malam hari terserah tuh. Mau? Saya kira semua kita mau, Pak. Kita melihat kepada 1 miliarnya. Iya kan? Sekarang saya mau tanya. Allah menyuruh kita bekerja di bulan Ramadan. Dan upahnya surga. Jannah. Mana yang lebih besar? Surga atau 1 miliar? Ya akhi, bagi orang yang yakin surga jauh lebih baik. 1 miliar paling berapa bulan habis. Tapi surga jannatun na'im. Allahu Akbar. Kenikmatannya yang luar biasa. Saudaraku seiman, cuma masalahnya Pak, kalau 1 miliar itu kelihatan di mata kita Pak. Sedangkan surga nggak kelihatan. Makanya subhanallah ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang yakin dengan datangnya bulan Ramadan yang dia lihat itu pahala, ampunan. Ya. Gak masalah saya mau puasa. Ya, kalaupun saya puasa setahun penuh pun saya nggak peduli asal saya dapat surga. Allahu Akbar. Ketika keyakinan itu menghunjam di dada, Pak. Amalan yang berat seberat apapun dia tidak peduli. Karena yang dia inginkan adalah apa? Kenikmatan yang abadi. Subhanallah, sadaqah seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kalau ternyata ini cuma sebulan? Ya Allah katakan ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Hari-hari yang terhitung. Antum suka ngitung-ngitung nggak kalau bulan Ramadan, Pak? 20 hari lagi lebaran. 15 hari lagi lebaran. Hari-hari yang terhitung. Mudah sekali. Hanya sebulan. Sekarang sebulan tuh gak kerasa, Pak. Ya. Seminggu seperti sehari. Barusan kemarin Senin. Udah Senin lagi. Iya.
Demikian cepat sekali, Masya Allah. 11 bulan kita makan, minum. 11 bulan kita menikmati berbagai macam kenikmatan. Allah minta kepada kita 1 bulan untuk kita berpuasa. Itu pun juga untuk memperbaiki apa Pak? Ya, sistem tubuh kita. Bayangkan tubuh kita diisi makanan terus selama 11 bulan. Error Pak. Maka Allah syariatkan bulan puasa. Bukan hanya untuk memperbaiki hati, badan pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah ya akhi, dahulu para sahabat Rasulullah SAW datangnya bulan Ramadan itu disambut dengan kegembiraan. Yuhanni ba'duhum ba'da. Sebagian mereka memberikan selamat kepada sebagian yang lainnya. Tahniah, ya. Kita kan kalau tahniahnya pas apa? Pas Idul Fitri ya, Pak ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tapi jarang yang tahniahnya yang pas masuk Ramadan itu. Padahal para sahabat tahniahnya pas masuk Ramadan. Para sahabat ketika mendekati Idul Fitri, mereka sedih, nangis. Sementara kita kebalik. Ketika mau Ramadan sedih, nggak makan. Ketika mau Idul Fitr senang mau Lebaran. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata itu ya akhi, jangan pernah lewatkan malam-malam, terutama malam Lailatul Qadar. Malam-malam bulan Ramadan, itu pun malam-malam yang luar biasa. Terlebih di malam-malam di malam Lailatul Qadar itu. Maka dari hari ini akhi, niatkan, wallahi akhi, niatkan dengan niat yang kuat bahwa saya ingin memaksimalkan ibadahku nanti di bulan Ramadan. Al-Imam Ahmad berkata kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ketika Abdullah berkata, "Ya abati, ausini." Hai ayahku, berikan aku wasiat ayahku. Apa kata Imam Ahmad? Ya bunai, inwil khair. Hai anakku, selalulah kamu berniat kebaikan. Selalulah berniat kebaikan. Karena niat ini pokoknya Pak, dasarnya. Ketika niat kita kuat, maka disitulah saudaraku seiman akan menimbulkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhi, ya, jangan lewatkan malam-malam yang indah di bulan Ramadan. Jangan lewatkan sholat tarawih bersama imam. Rasulullah SAW sabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Subhanallah, saudaraku seiman. Wallahi akhi, ya, kita berusaha minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah, untuk menggunakan Ramadan ini sebaik-baiknya, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Memaksimalkan ibadahku di bulan Ramadan. Minta kepada Allah. Sebab kalau bukan karena Allah bantu kita, kita nggak bisa, Pak. Ya. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, ya Allah. Ya. Kenapa Allah menyebutkan setelah hanya kepada Engkau kami beribadah, setelah itu Allah sebutkan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kata Syekh Utsaimin, li'annal ibadata tsaqilah. Karena ibadah itu berat. Butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam. Berapa banyak, Pak, orang-orang yang tidak dibantu oleh Allah. Ketika puasa Ramadan tidak dibantu oleh Allah untuk menggunakan dan memaksimalkan waktunya. Sehingga akhirnya waktu-waktu Ramadan di siang harinya hanya untuk
melakukan hal yang nggak sia-sia, yang sia-sia maksudnya. Ada yang satunya sibuk main game, yang satu lagi sibuk jalan-jalan, yang satu lagi sibuk dengan dunianya, dan yang lainnya. Padahal kata Rasulullah SAW, "Laisa siyam minal akli wasyurb." Puasa itu bukan sebatas meninggalkan makan dan minum saja. Wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Tapi hakikat puasa itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Maka itu dari itu ya akhi, hati-hati akhi di bulan Ramadan nih Pak, dengan yang namanya HP. HP itu bisa mencuri waktu antum di bulan Ramadan tuh, ya. Kita Allah sudah terbiasa dengan yang namanya HP. Semua kita subhanallah seakan-akan HP itu kebutuhan yang luar biasa dahsyat di zaman ini saudara-saudaraku seiman. Hari-hari kita, waktu kita seakan-akan ya sepi kalau tidak melihat HP. Saat di bulan Ramadan, banyak di antara kita yang akhirnya juga habis waktunya dengan HP. Wallahi ya akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Akhirnya HP kita merusak waktu-waktu kita. Mencuri waktu-waktu kita, ini yang dikhawatirkan saudaraku seiman. Maka ya akhi, ya kita berusaha di bulan Ramadan maksimalkan. Kita berusaha punya target yang jelas. Ingat, target itu bukan sebatas bisnis. Antum berbisnis ingin mendapatkan target omzet sekian, sekian, sekian. Bagaimana caranya supaya apa? Omzet antum naik terus. Yang kita pikirkan adalah bagaimana target ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ya, itu yang kita pikirkan. Apa target antum di bulan Ramadan ini nanti? Apakah antum akan mengkhatam Quran berapa kali? 5 kali kah? 6 kali kah? 7 kali kah? Kalau antum sudah punya target, kita berpikir bagaimana caranya kita bisa menghasilkan target itu. Berarti kita harus pandai-pandai, Pak. Disiplin waktu. Berarti kita harus apa, Pak? Ya, menjadi orang-orang yang berusaha sekuat tenaga, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, memanfaatkan waktu-waktu kita untuk kebaikan. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, karena waktunya sudah malam, antum-antum juga udah pada ngantuk, ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Baru saja kita dengarkan faidah dari Muslim Pass kita pada malam hari ini. Kami sekarang buka kesempatan bagi teman-teman jemaah ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, silakan. Yang ikhwan terlebih dahulu, silakan angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Ya, 1, 2. Oke. Kita hold dulu 2. Yang akhwat, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin saya tanya dulu sama panitia. Ada. Oke. Berapa orang kalau boleh tahu? 1, 2? 1, baik. 2. Oke, kita hold di 4 penanya ini dulu ya. Oke, Mas silakan bertanya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan Anda Ustadz berkaitan dengan itikaf di bulan Ramadan. Ketika kita beritikaf di Masjidil Haram, itu kan biasanya ada aturan tidak boleh kita mandi di kamar mandi dan toilet Masjidil Haram ya. Kemudian kita ke hotel. Nah, apakah itu membatalkan itikaf kita, Ustaz? Apa? Itikaf, membatalkan itikaf Ketika kita. itikaf kenapa? Nah, kita kan misalkan mandi tuh, mandi untuk mandi dan lain-lain kan nggak boleh tuh di Masjidil Haram. Biasanya kita ke hotel dulu. Nah, apakah itu membatalkan itikaf kita? Nah, terus Yang jelas akhi, itikaf itu disyaratkan harus berada di masjid, di dalam masjid dan tidak boleh keluar. Siapa yang keluar masjid tanpa keperluan, tanpa kebutuhan, maka itikafnya batal. Iya. Kalau antum keluar, entah itu ke toilet atau ke tempat makan, tujuannya karena memang keperluan. Seperti misalnya antum harus cari makan untuk buka puasa,
atau untuk sahur, sehingga mengharuskan antum untuk keluar, nggak masalah. Selama itu untuk kebutuhan, silakan. Tapi kalau kita keluar dari masjid tanpa kebutuhan, ya, maka ini bisa batal. Paham? Nah, Kemudian untuk Rasulullah, baginda Rasulullah Ustaz, pada zaman dulu kan beliau menetap di masjid. Nah, untuk aktivitas makan, mandi dan lain-lain berarti dilakukan di masjid juga Ustaz ya? untuk apa? Makan, mandi dan lain-lain gitu. Kebersihan badannya dilakukan di dalam masjid juga gitu, di toilet masjid gitu, atau gimana dulu? Kurang Pada kurang zaman kurang jelas nggak Rasul. dengarnya nih. Ketika pada zaman Rasul Ustaz, Nabi Muhammad SAW ketika itikaf, aktivitas makan gitu ya, mandi dan lain-lain dilakukan di dalam masjid atau ke rumah terlebih dahulu atau gimana Ustaz? Untuk mandi dan yang lainnya, Mm-mm. ya, kan sudah saya sebutkan tadi. Kalau untuk kebutuhan boleh. Ya. Kalau untuk kebutuhan boleh. Cuman orang Indonesia kan kebiasaannya suka mandi pagi, mandi sore gitu. Iya. Kalau di Saudi cuacanya beda dengan Indonesia. Di Indonesia antum kita butuh mandi 2 kali. Kalau cuma sekali gerah minta ampun, bau. Tapi di Saudi beda. Di Saudi itu Mas, cuacanya kering. Cuacanya kering. Kalau kita sering mandi malah kurang bagus ke kulit kita. Karena sering dulu waktu di Saudi kalau mandinya keseringan tuh suka pada hauk gitu, Kak. Ya. Jadi sebetulnya di Saudi kalau kita nggak mandi pun nggak bau, nggak masalah. Lagian kita banyak fokus ibadah. Ya. Kecuali kalau mandi junub ya, kalau mandi junub ya harus. Adapun kalau mandi siang, mandi sore, ya kalau kita tidak mandi pun nggak masalah sebetulnya di sana itu. Saya, karena pernah waktu kuliah itu seminggu nggak mandi loh, kecuali mandi Jumat. Males, udah males gitu, tapi nggak bau. Betul, bangkai aja, bangkai. Baru kecium tuh kalau jarak kita mungkin deket gitu. Kalau nggak di Indonesia kan bangkai bisa kemana-mana baunya. Di sana nggak, saking keringnya. Saking keringnya di sana itu, terutama musim panas ya. Insya Allah. Ya, nah ini. Tapi kalau memang antum butuh misalnya karena badannya gerah atau takut bau dan yang lainnya ketika etikaf nggak enak, ya dan harus mandi, ya mandi, nggak masalah. Ya. Masih ada yang mau tanya? Fadhol? Baik, yang selanjutnya silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustadz, boleh nggak Ustadz kalau kita misalnya sholat malam Ustadz ya, sholat malam itu di waktu jam 1 malam Ustadz, terus kita habis sholat malam tidur lagi gitu Ustadz. Sekian Ustadz, barakallahu fikum. Boleh nggak Pak? Boleh. Selepas sholat malam Ustadz, ya terus tidur lagi gitu Ustadz, tidur lagi boleh nggak Ustadz kayak gitu Ustadz? Sholat malamnya itu jam 1 malam Ustaz. Setelah itu baru tidur lagi. Bagaimana Ustaz? Sholat malamnya jam 1 malam, Mm-mm. pas Ramadan. Ya Ramadan Ustadz. Oh, jadi antum mau sholatnya jam 1 malam aja, boleh, nggak masalah. Tapi antum kehilangan keutamaan sholat bersama. Ya, ya sholat tarawih itu tidak harus berjamaah. Sendiri pun nggak masalah. Cuma tadi kita kehilangan keutamaan sholat semalam suntuk. Karena Rasulullah SAW sabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Ya, antum kehilangan pahala itu. Ya kalau masalah boleh silakan, nggak masalah. Misalnya antum, nanti aja jam 1 lah saya mau sholat tarawihnya, sholat malamnya, silahkan.
Nggak masalah, sedekah seiman. Nah, Baik, yang selanjutnya dari Akhwat silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberkahi, dirahmati, dan dijaga taufik hidayah istiqomah sunnah kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Ustadz izin bertanya, kalau misalkan wanita haid itu boleh nggak itikaf di masjid? Terus yang kedua, kalau kita itikaf di Masjidil Haram atau di Mekah atau Madinah, itu kita boleh itu nggak Ustadz apa sholat kan di situ sholat ada dua ya. Itu kita ngambilnya yang mana ya Ustadz ya? Syukran barakallahu fiik jazakallahu khairan. Yang pertama, boleh nggak Ustaz wanita haid iktikaf? bolehkah wanita haid itikaf? Heeh. Pertama, syarat itikaf itu harus di masjid. Sementara wanita haid tidak boleh di mana? Tidak boleh di masjid. Ada riwayat ya yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh itikaf wanita haid itu untuk itikaf di pelataran masjid. Ya. Ada riwayat demikian. Walaupun riwayat ini ada kelemahannya. Allahu a'lam, ya riwayat tersebut menunjukkan bahwa pelataran masjid itu hukumnya lebih ringan dibandingkan di dalam apa? Masjid. Berarti kalau wanita haid ini itikaf bisa di pelatarannya. Allahu a'lam. Nah, Baik, yang selanjutnya Ustaz tadi adalah kalau kita misalnya ikut tarawih di Mekah ataupun di Madinah, itu kalau misalnya 10 malam terakhir, itu kan sholat tarawihnya ada 2 Ustaz. Setelah Isya dan mungkin pas malam harinya. Itu ikutin yang mana Ustaz katanya Ustaz? sebetulnya bukan dua. Mereka itu ya melanjutkan, bukan dua. Jadi mereka sholat ya 20 rakaat tanpa witir. Malamnya itu biasanya sampai jam 11 ya. Istirahat jam 1 start lagi. Jadi itu bukan dua, tapi itu satu paket. Cuman dijeda. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia dua saat di awal malam sholat taraweh dengan witir, malam bikin lagi taraweh dengan witir. Ya, alasannya ngikutin di Masjidil Haram yang gak nyambung lah. Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu satu paket, Mas. Satu paket itu. Silakan antum tanya ke masyayikh di sana. Jadi memang satu paket di awal malam mereka ibadah, sholat, kemudian 20 rakaat itu ya. Khalas sampai situ. Istirahat dulu 2 jam. Sholat lagi jam 1 sampai jam setengah 4. 11 rakaat. Jadi 20 tambah 11 berapa itu, Pak? Hah? 31 rakaat. Ya. Jadi gimana dong? Saya ikuti semua? Ikuti semua, Pak, kalau kuat. Kita dulu waktu kuliah ya ngikutin. Taraweh sampai jam 11. Kemudian tidur sebentar, jam 1 bangun lagi, taraweh lagi. Cuman yang jam 1-nya itu, oh itu panjangnya luar biasa. Sampai sebelah saya itu pas sujud nggak bangun lagi, Pak, ngorok. Saking panjang banget. Ya, jadi begitu. Gimana Ustadz kalau saya pilihnya yang malamnya aja 11 rakaat? Boleh, nggak masalah. Iya. Kalau saya pilih di awal malamnya saja, kemudian witir sendiri di mana? Di hotel, boleh silakan, nggak masalah. Terus yang lebih bagus mana? Yang lebih bagus ngikut dari awal sampai akhir. Itu yang lebih besar pahalanya. Karena memang
10 akhir Ramadan itu sangat dianjurkan kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhal al-ashr ya, syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya tidak jima sama istrinya. Kemudian beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan istri-istrinya untuk ibadah. Ya walau tentunya sesuai kemampuan masing-masing, Mas. Ya, ada yang bisanya cuman sepertiga malam menghidupkannya, ya silahkan. Ada yang bisa cuman setengah malam sampai jam 12 setelah itu teler, udah silakan. Sesuai kemampuan masing-masing. Kalau antum bisa menghidupkan satu malam penuh, Masya Allah, luar biasa. Emang di zaman Rasulullah itu fisiknya kuat-kuat, Pak. Nggak kayak kita, fisiknya lemah-lemah, pada ke Indonesia. Ya, kalau semalam suntuk nggak tidur itu teler udah. Ikhwatul Islam secara keiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, Baik, yang satu pertanyaan lagi dari Akhwat sebelum kita tutup sesi kita pada malam hari ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mau bertanya Ustadz, Allah kan kagum kepada dua orang. Yang pertama Allah kagum kepada orang-orang yang bangun untuk sholat malam. Yang kedua apa ya Ustadz? Terus pertanyaan kedua, sebagai ibu rumah tangga yang punya anak kecil, kadang kita tuh suka berat atau terlewat untuk bangun malam. Kira-kira ada nggak amalan yang bisa menggantikan atau menyamakan keutamaan bangun di waktu malam? Itu aja Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Yang pertama itu apa? Tadi kan Ustadz menyebutkan bahwa Allah kagum terhadap dua orang. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa Allah kagum kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang sholat malam. Yang keduanya apa Ustadz tadi? yang keduanya orang yang berperang di jalan Allah. Ya, pergi bersama pasukannya, kemudian kalah pasukannya. Dan dia tahu apa konsekuensi kekalahannya itu. Tapi dia tidak mau lari dari medan perang karena takut itu dosa besar. Maka ia terus maju sampai ia mati syahid. Maka Allah kagum kepada orang itu. Yang kedua tadi kalau misalnya ibu rumah tangga masih punya anak kecil, pada saat malam hari itu biasanya sudah kelelahan. Ya mungkin kalau misalnya beberapa teman-teman tuh juga ada yang menyusui dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana amalan apa yang bisa digunakan untuk tanda kutip menambal agar dapat pahala yang sama di malam Lailatul Qadar, Ustaz? Banyak ibu-ibu menganggap kalau dia mendidik anaknya, nyusuin anaknya itu bukan pahala, Mas. Bukan ibadah. Padahal itu ibadah. Itu sudah kewajiban. Melaksanakan yang wajib itu jauh lebih besar pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu menyusui anak, emang bukan pahala-pahala itu. Ketika ibu ya apa namanya berusaha untuk menidurkan anak yang rewel, sabar menghadapinya, pahala itu semua pahala buat ibu. Jangan dianggap itu bukan pahala. Ya, semua itu pahala. Nah, nanti ketika anaknya sudah tidur, enak, baru ibu kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai yang sunnahnya. Supaya bisa mendapatkan apa? Ya, keutamaan yang besar. Jadi ibu, ya, di situ. Ibu melayani suami emang bukan pahala, pahala itu. Ibu masak buat anak dan suami emang bukan pahala, pahala itu semua. Ibu ngepel, ngebersihin rumah, ya, ngebersihin cucian dan yang lainnya, bukan pahala, pahala itu semua. Subhanallah. Banyak ibu-ibu nganggap itu bukan pahala, padahal itu subhanallah pahalanya besar sih Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Qasas. Sampai ada seorang ibu yang ya
dia tinggalkan itu semua hanya pengen mengejar apa? Zikir pagi dan petang. Akhirnya dicuekin suaminya, dicuekin anaknya. Kef. Dia ingin mendapatkan yang sunnah, tapi dia tinggalkan yang apa? Yang wajib. Ini tertipu namanya. Ya, Allahu a'lam. Baik Ustaz, insya Allah sesi pertanyaan sudah selesai semua Ustaz. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, tidak terasa kita sudah, Masya Allah sudah lebih dari jam 9, Alhamdulillah. Maka dengan selesainya sesi pertanyaan tadi, maka menutup seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini.